Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suber Ali, Prodi Agribisnis semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Rasadi SAG MSI. Yang pertama ialah karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya 8 ciri-ciri menonjol. Jelaskan. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 karakteristik Islam Nusantara. Baiklah, ciri-ciri yang pertama ialah cara proses pengislaman di Indonesia oleh para wali songo dengan cara memasukkan inti Islam ke dalam adat istiadat yang berada di Indonesia. Dengan cara kelembutan, dengan cara perdamaian, sehingga maka dari itu di Indonesia tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa pengajaran Islam yang ada di Indonesia itu dengan cara kekerasan, berbeda atau bertolak belakang dengan pengajaran Islam di Timur Tengah. Dan karakteristik atau ciri Islam Nusantara yang kedua ialah moderat. Apa itu moderat? Moderat itu ialah mengambil jalan tengah dari pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Itu pendapat tersebut dimiliki atau dipegang teguh oleh masyarakat atau penganut ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah seperti itu. Dan yang nomor 3, ciri-ciri yang nomor 3 ialah pemilihan madhab yang berada di Indonesia. Islam Nusantara tidak, atau ulama-ulama terdahulu tidak memilih madhab yang ada di Indonesia itu sembarangan, atau tidak memilih tidak sembarang memilih. Jadi ulama atau madhab yang dipilih oleh ulama Indonesia itu adalah madhab Imam Syafi'i, dan yang dipercayai itu ada 4: Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Nawawi. Itu yang dipercaya oleh ulama-ulama di Indonesia. Baiklah, ciri-ciri atau karakteristik Islam Nusantara yang keempat ialah tasawuf. Karakter dari ilmu tasawuf. Seperti apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengajarkan tentang kebaikan, yakni seperti kedamaian, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Tidak hanya menghargai sesama Islam, tetapi juga menghargai agama yang non-Islam. Yang kelima ialah sikap tasamuh atau sikap toleransi. Sikap toleransi ini mengajarkan tentang bagaimana menghargai sesama Islam atau sesama suku. Sikap tasamuh ini ialah mengajarkan tentang beragama Islam dengan bebas. Maksud dengan bebas ini mengikuti ajaran Islam, tetapi tidak boleh melebihi batas, atau tidak boleh ada Islam yang melanggar peraturan dari syariat. Ciri yang keenam ialah beradaptasi terhadap budaya. Di Indonesia mempunyai beberapa budaya, bukan beberapa tapi banyak budaya di antara masing-masing suku yang ada di Indonesia. Beradaptasi budaya itu maksudnya Islam yang beradaptasi di Indonesia atau beradaptasi dengan budaya yang ada di Indonesia itu mengikuti atau memasuki ke dalam budaya tersebut selama tidak melanggar terhadap syariat. Jadi misalkan ada budaya yang melanggar atau tidak sesuai dengan syariat Islam, itu tidak boleh dimasuki oleh Islam Nusantara. Tetapi di sini kembali kepada yang pertama tadi,
kepada moderat, Islam yang moderat. Jadi Islam mengambil jalan pertengahan. Karakteristik yang ketujuh ialah tujuan Islam Nusantara sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Islam yang rahmatan lil alamin itu ialah Islam yang mencintai everyone, semuanya, termasuk non Islam ataupun budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, karakteristik yang terakhir atau yang kedelapan ialah cara mengambil atau memahami nas-nas Al-Quran. Nas yang ada di dalam Al-Quran dengan pedoman atau bantuan dari Al-Hadis. Jadi tidak hanya mengambil mentah-mentah arti dari Al-Quran, tetapi juga diterjemahkan atau diintisarikan dengan menggunakan Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Seperti itu. Kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Dipandang dari segi sosiologis, Islam Nusantara itu adalah Islam dari hasil interaksi. Maksud dari interaksi tersebut ialah mendakwahkan hasil dari dakwah satu ke yang lain oleh para ulama-ulama Indonesia yang menggabungkan Islam atau intisari dari Islam ke dalam adat dan budaya yang ada di Indonesia. Dan dipandang dari secara historisnya, Islam Nusantara itu ialah Islam yang diajarkan dengan ijtihad dan ijma para ulama, yakni dengan landasan nas-nas dalam Al-Quran dan nas yang ada di dalam hadis. Islam Nusantara menurut filosofis ialah Islam yang menggabungkan intisari Islam, intisari pengajaran Islam ke dalam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia secara logis. Baiklah, itu. Beralih kepada pertanyaan yang nomor 3 ialah, jelaskan 3 pilar Islam Nusantara. Yang pertama ialah pemikiran. Maksud pemikiran ini ialah cara berpikir Islam yang ada di Indonesia, yakni secara moderat atau tawassut, yakni memilih jalan tengah-tengah. Dengan cara memilih jalan tengah-tengah berarti tidak berpatokan kepada tekstualis, juga tidak berpatokan kepada liberalis. Maksud tekstualis tersebut ialah mengambil atau memakai mentah-mentah nas dari dalam Al-Quran dan dari hadis. Sedangkan liberalis tersebut ialah menggunakan Islam atau mengambil landasan Islam secara bebas, tidak mengambil patokan dari para ulama NU, seperti itu. Pilar yang kedua ialah pergerakan. Maksud dalam pergerakan di sini ialah Islam Nusantara mempunyai tugas sebagai atau melakukan tentang kebaikan-kebaikan dan menciptakan hal-hal baik dan yang terbaik, dan menyikapi atau bersikap secara baik dengan menggunakan akhlak atau etika. Pilar yang ketiga ialah amalia. Maksud amalia di sini ialah segala hal sesuatu yang dikerjakan itu harus berlandaskan fikih dan usul fikih, dan yang menjadi dasar untuk menyambungkan amalia yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan
sunnah Nabi Muhammad SAW. Pilar yang ketiga ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara sangat menghormati pada tradisi-tradisi dan budaya yang telah berlangsung lama di kalangan masyarakat di Indonesia ini. Beralih kepada pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ialah, baru-baru ini pemerintah pusat menetapkan ibu kota negara atau IKN yang baru bernama Nusantara atau tidak lagi Jakarta. Terkait dengan Islam Nusantara, seperti apa imajinasi atau konsep Anda terkait dengan kehidupan beragama di IKN Nusantara tersebut? Baiklah, konsep atau imajinasi saya terhadap Islam Nusantara yang akan ada di ibu kota negara Indonesia ini, maksudnya ibu kota negara yang baru, seperti ini. Dalam konsep Islam Nusantara di Kalimantan Tengah nanti, kalau menurut saya itu lebih cocok. Karena kenapa? Di sana itu lebih mengutamakan adat istiadat. Jadi Islam Nusantara mengajarkan bahwa menghargai adat istiadat itu sendiri. Jadi misal agama Islam atau Islam Nusantara ini berada atau diajarkan atau disebarkan di sana, itu tidak ada atau tidak memberi pengaruh yang negatif, malah memberikan pengaruh yang positif, yakni secara toleransi, secara pendidikan. Itu Islam Nusantara ini malah lebih menghargai, lebih mentitik beratkan kepada menghargai apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Islam Nusantara tidak memberatkan atau tidak memaksa orang ini atau suku ini harus begini, suku ini harus begini, tidak. Tetapi lebih memilih jalan tengah-tengah, asalkan adat istiadat atau tradisi yang ada di Kalimantan Tengah atau di ibu kota Nusantara nanti itu tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar syariat yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, teruntuk atau lebih diajarkan oleh Nahdlatul Ulama, yakni perkumpulan atau ijma para ulama. Jadi tidak masalah misalkan Islam itu ada, Islam Nusantara diajarkan atau dipegang teguh di ibu kota Nusantara nanti. Baiklah, terima kasih. Itu adalah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.